kamu lagi naik kereta. Dari atas gerbong, kamu bisa mendengar bunyi roda kereta yang beradu dengan rel. Tapi tiba-tiba, keretanya melambung ke angkasa. Semua penumpang kelihatan tenang karena hal ini sudah sangat biasa. Nggak gitu juga sih. Tapi kali aja akan terwujud dalam waktu dekat kan? Perusahaan AK Technologies tengah mengembangkan proyek serupa. Mereka ingin mengurangi waktu perjalanan dan membuatnya lebih nyaman. Untuk bepergian jauh di masa sekarang aja, kamu perlu pergi ke bandara, kemudian check-in dan melewati pemeriksaan keamanan hingga berjam-jam. Baru setelah itu, kamu bisa naik pesawat. Dan saat pesawatnya mendarat, kamu harus melalui sejumlah prosedur standar lagi untuk sampai ke destinasimu. Akhirnya, perjalananmu berakhir. Dari contoh ini, minimal kamu perlu naik 3 jenis alat transportasi. Tapi dengan Link and Fly dari AK Technologies, kamu bisa sampai di destinasimu tanpa perlu ganti kendaraan. Kereta ini sebesar pesawat Airbus A320. Panjangnya seukuran 4 bus sekolah dan bisa menampung 162 penumpang. Karena berjenis kereta, kendaraan ini bisa melintas di atas rel menuju pusat kota. Jadi, saat memulai perjalanan, kamu cuma perlu pergi ke stasiun kereta api terdekat. Setelah kamu duduk manis di atas gerbong, kereta ini akan membawamu ke bandara terdekat. Nah, dari sini, perjalanan serumu akan segera dimulai. Kereta berhenti sebentar, lalu diberi sayap dan mesin jet. Rentang sayapnya selebar lapangan sepak bola. Setelah mesin dinyalakan, kereta terus melesat dan lepas landas. Kereta terbang ini mendarat di destinasimu dan semua sayapnya dilepas lagi. Kamu bisa turun di mana aja tanpa perlu ganti kendaraan atau nunggu taksi. Pesawat Transformer yang bisa melintasi pusat kota mungkin belum akan terwujud dalam waktu dekat. Dan sekarang ini, perusahaan tersebut sedang mengembangkan solusi yang lebih simpel untuk mengurangi penumpukan penumpang. Bukannya diparkir di dekat gerbang, pesawat akan berada di dalam bangunan bandara dan penumpang bisa masuk langsung melalui badan pesawat. Badan pesawat ini akan berjalan menuju landasan pacu, kemudian dipasangi sayap, mesin, dan kokpit yang sudah ada pilotnya. Wah, sip! Pesawatmu sudah siap lepas landas. Sistem ini menjadikan proses boarding dan lepas landas 30 menit lebih cepat dari biasanya. Perusahaan AK Technologies berencana membuat berbagai jenis badan pesawat yang bisa dilepas. Pada penerbangan jarak dekat, pesawatnya berkapasitas 160 orang. Dan untuk penerbangan jarak jauh atau yang kapasitasnya lebih tinggi, akan ada kabin bertingkat 2. Kabin VIP juga bisa didesain khusus seperti pesawat jet pribadi. Dan kalau semua kursinya dilepas, kabin itu bisa dipakai sebagai pesawat kargo. Link and Fly dilengkapi dengan sistem keselamatan khusus untuk berjaga-jaga kalau kabinnya tiba-tiba terlepas dari sayap saat terbang. 3 parasut di bagian depan dan 3 lainnya di belakang kabin akan ngebuka secara otomatis. Ada juga roket pengerem yang bisa segera mengurangi kecepatan. Dengan begini, badan pesawat akan mendarat secara mulus dan perlahan. Beberapa detik sebelum menyentuh tanah, kabin akan meluncurkan kantong udara yang terpasang di bagian belakang badan pesawat agar pendaratannya berlangsung semulus mungkin. Opsi perjalanan cepat lainnya, misalnya dengan naik Airbus Pop-up, taksi ini bisa melaju di darat dan di udara. Nantinya, kamu bisa pesan taksi seperti ini via tablet, ponsel, atau kacamata pintarmu mirip taksi online. Mobilnya sendiri terdiri dari pot penumpang berukuran setengah sedan modern dan bisa menampung 2 orang. Desain dan antarmukanya juga futuristik. Selanjutnya ada modul darat yang terdiri dari sasis dan roda untuk berkendara di jalan konvensional. Setelah masuk ke port, semua kebutuhanmu akan dilayani AI. AI ini juga mengemudi mobilmu dengan hati-hati menuju destinasimu. Setelah kamu keluar dari taksi, pot dan modul darat akan dibawa ke stasiun pengisian terdekat. Demi kenyamanan, stasiun pengisi bisa berlokasi di seluruh kota. Jadi, kamu nggak perlu buang-buang waktu untuk nunggu taksi.
Tapi kalau destinasimu jauh, perjalanan yang lebih seru sudah siap menunggumu. Sama kayak tadi, kamu memasuki pod beroda. Modul darat akan membawamu ke lokasi lepas landas terdekat, dan di situ kapsul akan dipasangi modul udara mirip drone raksasa. Modul ini menempel pada kapsul penumpang, kemudian terbang dan melepas pod dari modul darat. Yeay, taksimu udah terbang dan kamu bisa menikmati keindahan kota dari atas. Lalu kamu mendarat pada platform khusus. Pod mulai tersambung lagi dengan modul darat dan kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Lalu, modul udara segera mengisi daya untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Roket juga bisa menjadi revolusi lain dalam perjalanan jarak jauh. Dan sampai sekarang, wahana ini cuma dipakai untuk perjalanan luar angkasa. Tapi di masa depan, roket bisa benar-benar menggantikan pesawat terbang. Semisal kamu mau pergi dari New York menuju Shanghai, bantalan peluncur roket bisa berada di atas air di kawasan Lower Bay. Kamu naik feri yang akan membawamu menuju roket. Dan sesampainya di lokasi, kamu mengambil tempat duduk bareng penumpang lain. Hitung mundur, luncurkan. Roket lepas landas dan sampai di antariksa. Kecepatannya mencapai 27.031 km per jam. Dan sesampainya di orbit, wahana peluncur melepaskan diri dari roket penumpang, lalu kembali ke stasiun pendaratan untuk diisi bahan bakar. Setelah semuanya siap, peluncuran berikutnya akan dimulai. Selanjutnya, roket berpenumpang ini akan menggunakan mesinnya sendiri untuk terbang mengelilingi bumi. Roket akan masuk lagi ke atmosfer, lalu mendarat di platform air di dekat Shanghai. Perjalanannya cuma berlangsung selama 39 menit, jauh lebih cepat dari durasi 15 jam dengan pesawat konvensional. Tapi perjalanan seperti ini juga punya kelemahan. Suara roket jauh lebih bising, jadi lokasi platform pendaratannya harus jauh dari perkotaan. Hal ini malah akan mengulur waktu perjalanan. Belum lagi masalah gaya gravitasi. Saat berdiri di atas tanah, kamu akan ngerasain gravitasi 1G. Saat lepas landas dengan pesawat biasa, gravitasinya sekitar 1,5 G. Tapi saat naik roket, gaya gravitasinya 2 kali lebih kuat. Dan saat mencapai 5G, kamu akan pingsan. Kita balik lagi ke darat aja deh. Pada tahun 2010, jumlah mobil di seluruh dunia melebihi 1 miliar unit. Dan sampai 2030, angkanya diperkirakan akan naik 2 kali lipat. Jadi, kita harus terus melawan kemacetan lalu lintas di jalanan. Bus yang ditinggikan memang bisa menjadi solusi. Kendaraan ini sebetulnya nggak mirip bus. Lebarnya 2 lajur dan memiliki beberapa gerbong. Kapasitas maksimumnya bisa mencapai 1.200 penumpang. Dan bus ini akan melintasi jalan biasa. Hanya saja, kedua sisi di sepanjang rute harus diberi rel. Bus ini akan bergerak pada ketinggian hampir 2 meter di atas jalan raya. Berarti mirip-mirip kayak naik bus tingkat London di bagian atas. Kerennya lagi, bus ini nggak menghambat lalu lintas di jalanan. Semua pengoperasiannya menggunakan listrik dan dikemudikan dengan sistem autopilot. Atapnya memiliki area luas yang tertutup oleh panel surya. Saat cuacanya mendung, bus akan mendapatkan daya dari rel. Boarding penumpang akan dilakukan di stasiun khusus yang berlokasi di atas tanah. Dan untuk menghadapi kondisi darurat, akan ada jalan tiup di tengah-tengah bus. Dengan begini, penumpang akan bisa keluar bus dengan aman. Konsep bus seperti ini juga mengusulkan agar pelindung rodanya bisa dinaikin, terutama saat melewati rintangan. Kalau ada mobil mogok di tengah rute bus, salah satu pelindung roda ini akan terangkat selagi busnya melaju, kemudian diturunkan lagi ke rel. Lalu, pelindung roda belakang juga sama. Dengan begini, bus tetap bisa melaju di perkotaan pada kecepatan 59,5 km per jam. Masih lumayan cepat daripada bermacet-macet di jalan ramai kan? Untuk menghindari kemacetan, kamu juga bisa memanfaatkan terowongan. Jadi kamu tinggal melewatinya aja dengan mobil. Sistem terowongan hipotetis di bawah kota besar akan memiliki banyak jalan masuk. Kamu bisa mengendari mobilmu pada platform khusus. Kemudian, platform ini akan diturunkan. Kecepatannya di dalam terowongan akan naik sampai 200 km per jam. Jadi, kamu akan sampai di kota lain cuma dalam hitungan menit. Setelah itu, platform akan mengangkat mobilmu lagi ke permukaan
depan dan kamu akan tetap berkendara menuju destinasimu. Terowongan juga bisa menjadi fasilitas untuk bepergian antar kota di masa depan. Tapi kamu perlu datang dulu ke tempat mirip stasiun kereta, kemudian naik pod penumpang. Pod berkapasitas 4 sampai 6 penumpang ini akan mengikuti jalur terowongan. Kemudian terpasang rangkaian pod yang terhubung dengan kapsul pengangkut. Pompa khusus akan menyedot udara keluar dari terowongan dan kapsul pengangkut akan bergerak dalam kondisi mendekati hampa udara. Menurut teori, kereta ini akan bisa melampaui kecepatan pesawat komersil atau bahkan kecepatan suara. Jadi, kamu bisa pergi dari kota New York ke Los Angeles cuma selama 3,5 jam. Kalau naik pesawat konvensional, waktu tempuhnya bisa sampai 6 jam. Setelah sampai di destinasimu, kapsul pengangkut akan terbuka dan pod penumpang tiba di stasiun. Di masa depan, pod ini juga akan bisa melaju di jalan raya konvensional. Jadi kamu tinggal pesan pod penumpang ini untuk mengantarmu pulang. Dengan begini, kamu bisa jalan-jalan sepuasmu tanpa perlu gonta-ganti kendaraan. Teknologi paling luar biasa untuk memindahkan barang dan manusia mungkin adalah teleportasi. Sayangnya, kita tidak akan melihat mesin teleportasi dalam waktu dekat. Tapi kita akan bisa mengendarai mobil suak kemudi dengan sistem autopilot di jalan raya dan di udara. Kita juga akan mengendarai sepeda motor terbang dan naik kereta kapsul vakum untuk pergi dari New York ke Los Angeles hanya dalam beberapa menit. Jadi, mari kita mulai dari mobil suak kemudi. Prinsip pengoperasiannya sama untuk hampir semua kendaraan sejenis. Mobil dilengkapi kamera dan sensor, peta berpresisi tinggi, dan radar yang memindai situasi di jalan. Sebuah sistem terpadu menyatukan mesin-mesin tersebut. Masing-masing mobil tahu di mana posisi mobil lainnya, dan ini mencegah kecelakaan atau kemacetan lalu lintas. Tentu saja, saat ini mobil berautopilot tidak begitu mengesankan. Sudah banyak yang mengendarainya. Tapi bayangkan bagaimana jadinya jika semua kendaraan di bumi disatukan oleh kecerdasan buatan yang sama. Kita bisa bebas dari kemacetan selamanya. Komputer akan memprediksi situasi berbahaya dan mencegahnya. Tapi apa yang akan dilakukan orang-orang di jalan jika tidak mengemudikan mobilnya? Para pengembang akan fokus pada hiburan penumpang. Mobil akan bisa memprediksi durasi perjalanan dengan akurat. Apa kamu harus tiba tepat pada tengah hari? Oke, mobil mungkin dengan sengaja memperlambat atau menambah kecepatannya. Ini akan beralih menjadi asisten elektronik yang sesungguhnya. Kamu bisa mengikuti rapat, memesan makanan, dan memilih film dengan bantuan kontrol suara. Kursi pengemudi dilengkapi bioskop mini, konsol game, atau kulkas mini. Mereka yang suka berinteraksi dengan pengemudi akan bisa berbincang dengan kecerdasan buatan yang canggih. Tapi tentu saja, masalah juga akan muncul. Yang utama adalah ketepatan pengemudi yang berlebihan. Para ilmuwan dan pengembang sedang berupaya untuk memanusiakan mesin. Begini contohnya. Katakanlah mobil sedang melaju di jalan yang ramai dan mengamati ada seorang pria berdiri di pinggir jalan. Sistem internal mobil dengan cepat menganalisis situasi dan memutuskan bahwa orang tersebut akan melangkah ke jalan. Satu-satunya reaksi komputer adalah menepi. Mobil pun melambat. Mobil lain berhenti di belakangnya. Mobil pertama telah menciptakan situasi berbahaya dan kemacetan lalu lintas. Padahal pria tadi tidak berniat menyeberang jalan. Dia hanya berdiri menunggu temannya. Untuk mengatasi masalah ini, para pengembang di beberapa perusahaan melengkapi mobil dengan suara. Maksudnya, mereka mengajari mobil untuk membunyikan klakson. Dalam situasi berisiko, mobil ini akan membunyikan klakson seperti pengemudi yang sedang marah. Tapi mobil bisa melambat jika ada burung yang lewat. Bunyi klakson tidak akan menolongmu di sini. Di satu sisi, faktor manusia adalah salah satu penyebab utama kecelakaan di jalan raya. Di sisi lain, manusia bisa menganalisis situasi dengan lebih baik dan memilih solusi yang tepat. Kecil kemungkinan mesin dengan autopilot akan berhenti untuk mengangkut orang yang menumpang di pinggir jalan. Mungkin orang ini sedang dalam masalah dan dia harus segera meninggalkan tempat itu, atau mungkin dia digigit ular dan harus segera ke rumah sakit. Komputer tidak bisa tahu hal itu, sedangkan pengemudi yang baik hati akan berhenti dan menawarkan bantuan.
Bahkan jika dunia ini bebas dari kemacetan lalu lintas, manusia akan tetap berusaha mencapai sesuatu yang lebih, baik di jalan raya maupun di udara. Banyak insinyur percaya bahwa taksi dan bus terbang sewakemudi adalah masa depan transportasi. Tapi penerbangan bertenaga gravitasi baru akan muncul jauh di masa depan. Mesin semacam itu akan bekerja berdasarkan prinsip helikopter. Mesin ini akan berupa helikopter kecil bergaya yang dilengkapi fitur autopilot. Uber dan perusahaan lain berinvestasi dalam teknologi semacam itu, dan mungkin sebentar lagi kamu akan bisa menggunakannya. Katakanlah kamu terlambat datang ke suatu acara, kamu membuka aplikasi dan memesan helikopter terdekat denganmu. Selanjutnya, kamu menuju ke atap di mana banyak pesawat diparkir. Kemudian pilot akan membawamu ke tempat parkir tujuanmu. Dan dari sana, kamu dengan cepat mencapai lokasi yang diinginkan. Lalu bayangkanlah hal yang sama, tapi untuk banyak orang sekaligus. Kamu tiba di stasiun khusus dan naik bus besar bersayap. Bus tersebut lepas landas dan menempuh rute yang panjang, membawamu dan penumpang lainnya ke kota lain. Nah, bagaimana jika bus raksasa semacam itu bisa membawamu keluar angkasa? Tidak hanya mobil yang akan punya baling-baling, tapi juga sepeda motor. Bahkan sudah ada sepeda motor Hoover yang dirancang untuk satu penumpang. Cukup kenakan helm dan duduk di atas sebuah perangkat kecil. Di tahun 2025, kamu bisa membelinya seharga $50.000. Tidak seperti mobil terbang, sepeda motor Hoover tidak bisa lepas landas ke tempat yang sangat tinggi atau melesat dengan kecepatan tinggi. Tapi di masa depan, teknologi ini akan berkembang. Taksi udara dan mobil autopilot hanya bisa beroperasi di udara atau di jalan yang mulus. Lalu bagaimana kalau kamu harus melintasi daerah dengan lanskap pegunungan atau rawa-rawa? Untuk area off-road seperti itu, Hyundai sudah mengembangkan SUV yang keren. Alih-alih roda, kendaraan ini memiliki kaki. Kendaraan berjalan ini mampu melintasi medan yang sulit dengan sangat nyaman. Setiap kaki memiliki lutut yang bisa ditekuk. Kendaraan ini akan membawamu ke bukit yang tinggi atau bahkan ke puncak gunung berapi. Tidak lama lagi, kamu nggak perlu pergi berbelanja karena toko-toko akan mendatangimu. Toyota telah menciptakan mobil unik yang bisa diubah menjadi toko barang apapun. Pakaian, bahan makanan, mainan, perhiasan, apa saja. Kendaraan semacam ini diharapkan mampu meningkatkan layanan pengiriman dan memberi kenyamanan lebih kepada orang-orang dalam perjalanan. Tapi teknologi paling luar biasa yang akan muncul di masa depan adalah Hyperloop. Ini adalah kereta api di atas bantalan aerodinamis. Bayangkan sebuah kapsul yang melaju dengan kecepatan 1.200 km per jam di dalam tabung vakum. Interiornya menyerupai kapsul pesawat antariksa. Cukup duduk di kursimu dan kencangkan sabuk pengaman. Saat ini, kamu sedang melaju dengan kecepatan yang melebihi kecepatan suara. Tapi di dalam kabin, kamu tidak merasakan kecepatan ini. Jika melihatnya dari luar, kereta ini akan melaju lebih cepat dari kedipan matamu. Dan begitulah cara kerjanya. Kamu tahu air hoki kan? Puck dengan mudah terbang ke seluruh area. Karena lubang-lubang kecil di seluruh meja melepaskan lapisan udara tipis. Puck tidak menyentuh meja itu sendiri, melainkan melayang. Tidak ada gesekan, jadi hanya bergerak di dalam arena. Hyperloop bekerja dengan prinsip yang sama. Tapi udara berasal dari kapsul, bukan dari tabung. Dengan demikian, ada jarak sangat tipis antara dinding kapsul dan terowongan. Dan dengan bantuan motor listrik, kereta ini pun bergerak. Oke, kita sudah tahu gaya gesekannya. Lalu bagaimana dengan hambatan udara? Faktanya, pada kecepatan sangat tinggi, benda-benda besar tidak dapat bergerak cepat jika udaranya sangat padat. Benda tersebut akan menabrak udara, dan ini membatasi kecepatannya. Pesawat terbang standar mengudara di ketinggian dengan kepadatan udara yang jauh lebih rendah untuk menghasilkan kecepatan tinggi. Itulah kenapa Hyperloop akan bergerak di dalam tabung. Peralatan khusus yang memompa udara keluar dari tabung ini akan bekerja pada bagian-bagian tertentu sepanjang rutenya. Tapi sedikit udara akan tetap ada di sana karena butuh banyak energi untuk menciptakan ruang hampa udara total. Sebuah kipas khusus di hidung kereta akan memindahkan semua udara yang masuk ke bawah kapsul. Pergerakan kereta vakum menyerupai cara kerja tabung pneumatik. Ini saat paket melewati jalur pipa yang dipasang di dalam gedung. Dan paket-paket ini bergerak melalui pipa-pipa tersebut berkat kompresi udara. Hyperloop akan beroperasi dengan panel surya yang dipasang di atap tabung. Elon Musk telah lama mengemukakan ide ini.
tapi pengembangannya mengalami beberapa kesulitan. Celah udara antara tabung dan kapsul harus selalu sama. Retak, benturan, atau batu pada tabung bisa menghancurkan seluruh strukturnya. Bagaimana jika terjadi gempa bumi kecil di suatu tempat? Jika para insinyur berhasil mengembangkan teknologi ini, kita akan bisa bepergian dari Los Angeles ke New York hanya dalam beberapa menit. Saat ini ada sekitar 400 juta pengguna aktif yang menghabiskan waktu di dunia maya tiap bulannya. Rasanya nggak begitu ramai ya. Tapi hey, aku juga tinggal di sisi lain layarmu. Jadi, masa depan fiksi ilmiah yang kita tunggu-tunggu sudah ada di sini. Tapi teknologi nggak hanya tentang kesenangan. Teknologi juga hadir untuk membuat hidup kita lebih mudah. Dan penemuan-penemuan ini menjadi buktinya. Jadi, bersiaplah karena aku akan membawamu ke masa depan dan menunjukkan seperti apa satu hari di sana. Kamu bangun dari tempat tidurmu dan menuju ke dapur untuk sarapan, atau tepatnya ke kulkas pintarmu. Perusahaan-perusahaan teknologi dan perabotan terbesar di dunia telah mengembangkan kulkas dengan beberapa fitur yang luar biasa selama beberapa waktu. Kulkas ini bisa memindai isi yang tersimpan di dalamnya dan memantau barang apa saja yang hampir habis. Layar sentuh yang terintegrasi di dalamnya akan menampilkan banyak informasi, mulai dari jadwal harian hingga slideshow foto keluarga. Sama seperti perangkat nirkabel lain yang kamu punya, kamu bisa menghubungkannya dengan Wi-Fi di rumahmu. Setelah terhubung ke internet, perangkat ini bisa berinteraksi dengan perangkat lain yang terhubung di rumahmu. Jadi, kamu bahkan bisa memindahkan acara yang sedang kamu tonton di ruang tamu ke layar sentuh kulkas pintarmu dan gak akan ketinggalan jalan ceritanya. Layar ini juga akan memberitahu kapan dan item apa saja yang perlu dipesan kembali, serta merekomendasikan resep berdasarkan bahan-bahan yang sudah ada di dalam kulkas. Sistem di balik lemari es model baru dan canggih ini akan mengandalkan barcode atau tag identifikasi berfrekuensi radio yang ada pada kemasan makananmu. Teknologi ini sebenarnya sudah digunakan oleh produsen makanan untuk mengelola stok dan pengiriman. Dengan memindai label atau barcode, kulkasmu bisa mengakses detail seperti tanggal kedaluarsa untuk mencatat inventaris makananmu secara akurat. Dan kalau kamu penasaran berapa harga kulkas yang bisa mengirimkan daftar belanjaan, harganya berkisar antara 30 sampai 80 juta rupiah. Kulkas pintarmu memperingatkan bahwa krim kopi sudah kedaluarsa. Ups, tandanya sudah waktunya untuk berbelanja. Gak perlu repot-repot mencari dompetmu. Kamu nggak butuh uang tunai atau kartu kredit untuk membeli barang. Ini semua bisa dilakukan berkat microchip mungil yang bisa ditanamkan di tanganmu. Tapi jangan terlalu senang dulu. Satu chip saja nggak akan bikin kamu jadi cyborg atau semacamnya. Teknologi chip ini sebenarnya sudah ada pada kunci rumah digital, tiket elektronik, dan kartu ATM. Yang membuatnya berbeda adalah setelah proses implantasi selesai, chip ini akan terhubung dengan semua akun online yang kamu punya. Hal ini akan memungkinkanmu untuk membuka pintu rumah, naik bus umum atau kereta, dan membeli bahan makanan hanya dengan menjentikkan pergelangan tangan. Kamu pulang ke rumah dan akhirnya bisa menikmati kopi pagi dengan krim. Sekarang, saatnya menyiapkan makanan nih. Membosankan. Atau mungkin malah sebaliknya, berkat koki cybermu. Pada tahun 2015, sebuah perusahaan robotika menggemparkan dunia kuliner saat memperkenalkan penemuan baru mereka, yaitu robot yang menggunakan tangan raksasa untuk memasak makanan. MasterChef ini sudah diprogram dengan ribuan resep dari chef kelas dunia. Jadi kamu nggak perlu lagi mencari tahu cara membuat kulit pie yang sempurna di Google. Robot yang diberi nama Molly ini bisa melakukan segalanya, mulai dari menuang hingga mengaduk, tapi sayangnya ini nggak bisa menyiapkan bahan-bahan untuk resep yang akan dibuatnya. Setidaknya belum. Mungkin aku terlalu banyak nonton film, tapi sepertinya bukan ide yang bagus untuk memberi robot sebuah pisau, bukan? Tapi kalau kamu menyiapkan bahan-bahannya sendiri dan menaruhnya di dalam wadah khusus, robot ini akan mengenali bahan-bahan yang harus digunakannya. Setelah selesai menyiapkan makanan, robot ini juga akan membersihkan area dapur. Akhirnya, punya asisten pribadi sendiri.
Molly bisa merencanakan dan menyesuaikan resep sesuai dengan diet yang kamu jalani dan batas asupan kalorimu. Meski begitu, kamu juga bisa menambahkan resep sendiri ke dalam daftarnya melalui layar sentuh. Dan Molly bisa membuat ulang resep kaserol nenekmu yang dijamin sama persis dengan buatan nenekmu. Tapi tahu nggak sih? Aku yakin kamu bisa menyewa chef pribadi dengan biaya yang sama seperti yang harus kamu bayarkan untuk mendapatkan Molly, yaitu 5 miliar rupiah lebih. Dan bagian terbaiknya adalah chef itu bahkan bisa menyiapkan bahan-bahannya untukmu. Saat jam menunjukkan pukul 12 siang, kamu menerima pesan singkat dari ibumu. Dia mengingatkan soal kunjungannya, dan dia akan tiba 1 jam lagi. Oh, kamu benar-benar lupa soal itu. Kamu melihat ke sekeliling ruangan dan menyadari kalau sudah cukup lama nggak bersih-bersih rumah. Duh, jangan sampai ibumu melihat kondisi rumahmu seperti ini. Disinilah pakaian super mungkin berguna. Guardian XO adalah pakaian exoskeleton bertenaga baterai yang bisa dicas ulang dan bersifat mekanis yang dirancang untuk membuatmu lebih cepat dan kuat. Dengan menggunakan motor listrik dan seperangkat 120 sensor tubuh yang sangat presisi, alat ini menggabungkan kecerdasan, insting, dan pertimbangan manusia dengan daya tahan dan akurasi mesin. Alat ini bisa meningkatkan kekuatanmu dan memungkinkanmu mengangkat beban hingga 90 kg seperti mengangkat bulu tanpa membatasi gerakanmu sama sekali. Jadi, kamu bisa membersihkan kolong sofa, tempat tidur, atau kulkas pintar dengan mudah dan cepat sebelum ibumu tiba. Benar-benar produktif deh, tapi jangan terlalu berharap banyak dulu. Mesin ini nggak punya teknologi yang bisa membuatmu menyetop bus seperti Superman atau melompati gedung seperti Neo. Jadi, alat ini nggak dirancang untuk menyelamatkan dunia, tapi bisa menjadi penyelamat saat kamu pindah ke rumah baru. Hebatnya lagi, kamu bisa mendapatkannya sekarang juga, asalkan punya uang 1,5 miliar rupiah per tahun untuk membayar sewanya. Wow, kamu selesai bersih-bersih dengan sangat cepat dan masih ada waktu tersisa sebelum ibumu tiba. Mending kamu lari sebentar, karena bantuan kostum tadi kamu nggak membakar banyak kalori saat bersih-bersih. Jadi, ambil sepatu fiksi ilmiah futuristikmu dan ayo kita pergi. Alas kaki menyerupai makhluk yang dinamai The Cryptide Sneaker ini adalah sepatu yang sepenuhnya dicetak dengan teknologi printer 3D. Sepatu ini hanya terbuat dari satu bahan, yaitu polimer khusus yang disebut elastomer termoplastik. Bahan ini bervariasi dalam ketebalan atau ketipisan di bagian yang berbeda, yang berarti beberapa bagian sepatu dibuat lebih kaku, sedangkan bagian yang lain akan tetap lembut dan fleksibel. Jadi, sepatu ini ergonomis dan nyaman, di samping mudah dan cepat dibuat. Seluruh sepatu bisa dicetak sekaligus, tanpa perlu direkatkan atau dijahit. Dan bagian terbaiknya adalah bentuknya dapat disesuaikan dengan kakimu. Kamu hanya perlu melakukan pemindaian 3D pada kakimu. Kamu pulang ke rumah tepat waktu untuk menyapa ibumu. Dia ingin kalian berdua menghabiskan sore yang tenang bersama sambil membaca atau menonton sesuatu. Menurutmu itu ide yang bagus dan kamu menunjukkan buku favorit barumu kepadanya. Ibumu membuka-buka halaman demi halaman, tapi kamu menyadari dia kesulitan membaca kata-katanya sambil menyipitkan matanya. Andai kita bisa memperbesar halaman buku seperti saat memperbesar foto-foto di Instagram, katanya. Hey, kamu punya barang yang dia butuhkan. Pada tahun 2019, sebuah tim peneliti menciptakan sepasang lensa kontak yang bisa memperbesar objek ketika kamu berkedip 2 kali. Setiap gerakan mata yang kamu lakukan memberikan sinyal elektrik yang berbeda. Lensa kontak zoom in ini mengandung elektroda yang bisa melacak sinyal-sinyal ini dan merespons dengan tepat. Polimer yang digunakan untuk membuat lensa ini mengembang apabila arus listrik tertentu dialirkan. Jadi, jika kamu berkedip 2 kali, lensa akan menambah perbesarannya dan membuat segala sesuatunya tampak 32% lebih besar bagimu. Tapi, sepertinya kamu harus menunggu lebih lama untuk bisa memakainya. Para peneliti masih berusaha mencari cara untuk membuat lensa ini dari bahan yang biasa digunakan untuk membuat lensa kontak, sehingga akan lebih aman untuk menggunakan sehari-hari. Selain lensa khusus zoom in ini, para peneliti lain juga berupaya menciptakan apa yang mereka sebut sebagai lensa pintar.
Lensa ini akan memiliki layar LED mikro yang hampir nggak terlihat dengan ukuran lebih kecil dari sebutir pasir, sensor navigasi kecil, sensor gambar, dan baterai yang nyaris berukuran mikroskopik. Lensa ini akan membantu memandumu menjelajahi kota-kota baru, serta memberi informasi tentang bangunan dan orang-orang di sana. Wow, bepergian bakal jadi mudah ya. Beruntung kamu punya cukup tabungan untuk membayar semua ini, ya kan? Tunggu, belum ada tabungan? Ya, paling nggak masih bisa bermain Instagram.